nggak bisa ngapa-ngapain, dan bangun saja saya waktu itu nggak bisa. Di hadapan Presiden, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah kini tengah memberi perhatian terhadap daerah-daerah yang masih berisiko tinggi agar jumlah kasusnya terus bisa ditekan. Risiko tinggi sekarang kita konsentrasi pada Kota Semarang, Demak, dan kemarin Jepara. Seorang warga Jepara, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19 usai... Ketua DPRD Jepara, Imam Zusdi Gozali meninggal dunia. Almarhum meninggal dengan status positif COVID-19. Seorang perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara, Jawa Tengah, meninggal dunia Rabu malam. Sebagai bentuk penghormatan, puluhan tenaga kesehatan dan tim medis RSUD Kartini membuat pagar hidup mengiringi kepergian almarhum ke pemakaman. Bersama Almar melakukan aksi menuntut agar tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jepara dapat melakukan penindakan kepada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Kita semua harus prihatin untuk lebih disiplin lagi dalam upaya menegakkan protokol kesehatan. Dari 5 rumah sakit rujukan di Kabupaten Jepara yang ditunjuk untuk menyediakan ruang isolasi dengan jumlah total kapasitas 74 pasien, saat ini dalam kondisi penuh. Selamat datang dalam podcast istimewa SMK Islam Al-Hikmah 2. Seperti biasa, kami telah mendatangkan narasumber istimewa, sosok hebat di SMK Islam Al-Hikmah 2, yaitu Ibu Hajah Eli Kusmayanti, SPD MPD. Bagaimana Bu Eli kabarnya, Bu? Baik Bu, alhamdulillah masih baik, sehat. Karena yang paling penting sehat. Iya, betul sekali Bu. Bu Eli ini adalah idola kami ya Bu ya. Amin. Amin. Jadi jujur Bu Eli ini adalah idola kami, sosok hebat bagi kami yang berhasil menerima kesempatan kedua dari Allah SWT. Betul, karena memang setelah kemarin yang saya alami itu saya juga merasa mungkin ini the second life gitu ya. Memang bersyukur sekali karena Allah masih memberi kesempatan saya untuk tetap hidup gitu ya Bu Desti ya. Kalau boleh tahu Bu, jika Ibu berkenan menceritakan dahulu kronologinya bagaimana ya Bu ya? Gini Bu Desti, seingat saya, jujur saya tidak tahu persis terpaparnya itu kapan, tapi yang jelas yang saya rasakan waktu itu ada kegiatan di luar kota. Kemudian setelah itu awalnya ya cuma sedikit lelah biasa, tapi setelah itu diikuti dengan gejala-gejala yang memang mengarah ke COVID itu. Kemudian ternyata takut juga karena hanya berobat ke dokter biasa, karena takut sudah dengar kabar kalau masuk rumah sakit pasti isolasi. Sudah membayangkan itu sudah aduh gimana gitu. Terus akhirnya karena sudah nggak kuat, memang tidak kuat karena yang paling tidak kuat waktu itu di sesak nafasnya. Kemudian saya datang ke rumah sakit dan memang betul vonis dokter memang terpapar. Gitu. Itu pasca dari keluar kota itu berapa hari Bu? Kayaknya sekitar 2-3 hari. 2-3 hari itu sudah mulai terasa. Iya, mulai terasa. Itu badan nggak enak sekali gitu. Gejalanya
badannya seperti panas, Bu Desti, jelas panas, kemudian disusul dengan sesak napas. Itu panasnya hilang, kemudian sesak napasnya itu yang lumayan menyiksa. Dan karena mungkin ya agak terlambat masuk rumah sakit, itu saturasi oksigen itu tidak 1%, tapi 0, jadi sudah bernapasnya sudah sangat susah sekali. Alhamdulillah memang diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa sembuh dan bisa melewati itu semua. Kalau boleh tahu Bu, apa yang membuat Bu Eri kuat menghadapi? Ya tentu saja semangat ya, semangat. Maaf ya, saya masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil yang masih butuh saya. Kemudian saya punya teman-teman yang hebat. Kemudian saya masih punya keluarga yang sangat mencintai dan support saya. Makanya saya dalam hati saya harus fighting. Ini harus saya lawan. Sehingga makanan apapun yang memang dari rumah sakit yang tanda petik pasti nggak enak ya. Siapapun orangnya, walaupun itu daging Bu Desti, tapi tetap masakannya kan itu saya habisin semua. Karena saya yakin salah satu penyebab kesembuhan saya adalah dari asupan makanan. Mesti saya udah nggak enak seperti apapun ya saat makan, karena saya ingin sembuh. Itu yang memotivasi saya untuk ingin melawan COVID itu, dan alhamdulillah berhasil. Pada saat proses isolasi yang selalu mendampingi Bu Eri tidak boleh didampingi. Jadi itu buat saudara-saudara ya atau teman-teman yang mungkin memang kok kebetulan baru dikasih ujian sama Allah terpapar COVID, itu memang harus semangat, karena di ruang isolasi itu tidak boleh didampingi. Jadi yang melayani kita hanya perawat, kemudian keluarga menunggu di luar ruangan, kemudian komunikasi hanya menggunakan HP. Berarti dari luar tidak bisa melihat begitu? Tidak bisa, bisa karena ruangannya kaca, jadi dari luar bisa melihat, cuma komunikasinya memang via HP karena itu kan jauh ya. Jadi memang menurut saya ya sekedar sharing yang perlu dipersiapkan kita. Kalau memang kok diberi cobaan Allah kena itu, ya itu memang harus bagaimana kita harus menyiapkan hati kita, mental kita ketika berada di ruang isolasi. Berapa hari? 21 hari. 21 hari ya. Jadi hanya melihat jam tuh setiap malam, aduh baru jam sekian itu dari. Jadi melewati dari jam 6 pagi sampai jam 7, jam 8 dan seterusnya, hanya itu yang bisa dilakukan, karena nggak bisa ngapa-ngapain, dan bangun saja saya waktu itu nggak bisa. Karena nafasnya itu nggak kuat. Berarti dilayani perawat? Iya betul, dilayani sama kalau itu apa yang menelpon sama yang jaga, dan kebetulan saya didampingi oleh keluarga saya yang sangat luar biasa karena mereka support. Kadang hiburannya lewat HP Bu Desti, ponakan, anak, suami itu ya ngirim video-video yang menyemangati, dan itu satu-satunya hiburan memang itu. Jadi memang maaf ya, banyak yang mungkin tidak bisa melewati di ruang isolasi itu karena saya paham, karena saya merasa betapa beratnya berada di ruang isolasi itu, dan mungkin ya semacam apa ya saran gitu ya, memang seharusnya justru malah jangan ditinggal ya, mungkin ada, cuma ya saya yakin juga pemerintah juga mungkin bingung ya, karena takutnya nanti kalau itu kan bisa memapar ke orang lain gitu ya, sehingga perjuangan paling berat menurut saya memang ketika berada di ruang isolasi itu ya. Iya. Berarti tidak boleh didampingi di dalam, tapi ada yang menunggu di luar. Di luar, iya. Tapi itu pun kadang saya juga tak suruh pulang karena kasihan gitu juga. Kalau dia ini sudah, saya sudah di sini sudah dilayani oleh perawat kalau gitu. Dan alhamdulillah sih yang saya temui tenaga medisnya memang baik ya, baik, dan juga menyemangati kita. Ketika lihat saya down sedikit aja, dia bilang, ibu harus semangat, ibu harus sembuh, ibu harus bisa melawan ini semua, karena kesembuhan ibu itu kebahagiaan kami. Itu yang kadang luar biasa yang menjadi kita termotivasi untuk saya harus sembuh, saya harus bisa melawan ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah sekali. Beruntung memiliki keluarga dan juga pihak medis yang dapat membantu kesembuhan ibu. Betul. Karena memang keluarga itu sangat penting ya untuk mensupport kita dari ketika mengalami itu. Karena kalau tanpa support keluarga kita pasti hopeless. Siapapun dia, betul hopeless. Saya sempat berada di titik nadir paling bawah yang merasa ya Allah,
nggak ada gunanya kita. Karena bayangkan ya Bu Desti, bangun saja nggak bisa. Saya mau pipis saja kita butuh pertolongan orang lain. Nah ini kan kita yang hikmah yang bisa saya ambil ya, makanya jangan pernah kita sombong, jangan pernah membanggakan apapun profesi kita misalnya. Karena kalau sudah seperti itu udah nggak ada artinya. Betul, kita bergerak saja, bangun aja dibangunkan orang misalnya. Dan itu memang Allah berkehendak itu kan kun fayakun gitu. Jadi itu sisi pembelajaran yang bisa saya ambil. Dan memang keluarga support yang paling utama. Dan saya juga terima kasih pada suami dan anak-anak saya yang luar biasa. Bayangkan Bu Desti 21 hari loh. Itu bukan waktu yang singkat. Hampir 1 bulan. Pada saat pasca Ibu sembuh dari COVID, adakah stigma negatif yang Ibu terima dari mungkin rekan kerja atau rekan masyarakat? Kayaknya nggak ada sih Bu Desti. Biasa aja, baik-baik saja. Dan memang saya berani beraktivitas itu kan setelah kita dinyatakan negatif oleh rumah sakit. Dan negatif itu pun ada waktu jedanya sampai 1 bulan untuk pemulihan. Jadi tidak langsung beraktivitas. Dan saya rasa sebenarnya kan enggak ada apa-apa sih, enggak begitu menakutkan. Makanya stigma itu yang harus diubah ya. Artinya yang penting kita jaga prokes, itu insya Allah juga enggak apa-apa. Dan pihak rumah sakit pun pasti akan mengizinkan seseorang itu keluar itu memang setelah negatif. Tidak akan mungkin positif langsung dibiarkan, itu enggak. Untuk pasca perasaan Ibu lagi itu pasca setelah sembuh dari COVID ini, apakah ada perasaan untuk takut untuk keluar kota atau tidak Bu? Kalau takut ya tidak ya, karena hidup kita kan terus move ya, bergerak ya, cuma lebih berhati-hatilah. Artinya prokes dijaga dan kita juga dan pasrah ya Bu Desti, pasrah sama Allah itu jelas ya, karena jujur kita kan nggak tahu ya kita kenanya di mana dan kapan, kadang seperti itu. Yang penting pokoknya hati-hatilah, sehingga senjatanya sekarang kalau kemana-mana ya hand sanitizer itu aja. Saran saya ke teman-teman nggak usah takut, tapi tetap kita jaga protokol kesehatan itu tetap kita jalankan. Kalau untuk pesan bagi masyarakat mengenai pengalaman Ibu? Ya pesan saya ke masyarakat ya, yang pertama tetap jaga protokol kesehatan itu penting sekali, karena jangan pernah meremehkan COVID, karena COVID itu ada, gitu ya, kan sudah mengalami, jangan sampai mengalami nggak ada COVID itu ada. Dan saya merasakan betapa sakitnya dan betapa tersiksanya kita ketika kena COVID itu. Ya harapan kami ya semua masyarakat ya, Bapak Ibu dengan guru jaga protokol kesehatan betul-betul. Seandainya Bu Desti memang Allah menghendaki kena, kita kan pengennya tidak kena ya, tapi kita kadang rencana Allah kita nggak tahu. Ya itu ketika ada di ruang isolasi itu semangat bisa sembuh. Jangan merasa wah akhir dari segalanya, jangan. Semangat bisa sembuh itu harus kita lawan. Insya Allah kalau kita bisa melewatinya itu pasti akan bisa kita lewati dengan baik untuk masyarakat sekitar ini. Terima kasih banyak atas saran-sarannya Bu Lili. Sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi ada 2 pilihan jawaban. Silakan Ibu nanti pilih salah satu. Akan saya sampaikan menggunakan bahasa asing, bukan bahasa Inggris. Saya mencoba. Oke. Karena Bu Lili ini kan terkenal di kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat mumpuni ya Bu. Masih belajar Bu Desti. Saya sampaikan ya Bu ya, 2 pilihan, Ibu pilih salah satu. Oke. Untuk yang pertama Bu, tea or coffee? Tea. Oke. Bukan penikmat kopi ya Bu? No. I like tea. Selanjutnya, teacher or manager? Teacher. Oke. Teach ya. Singing or cooking? Singing, both singing and cooking. I love singing sambil menyanyi sambil masak. Yang terakhir Bu, shop or school? School I think. School. Yes.
don't like shopping. I like go to school. Baik Bu Eli, terima kasih banyak Sama-sama, Bu atas Desti. berbagai ilmu, pengalaman yang sudah Bu Eli berikan pada kami. Iya. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam podcast Amin. berikutnya. Bu Eli, Amin. terima kasih Amin. banyak atas pengalaman yang sudah Amin. diberikan. Sukses selalu buat podcast ya. Amin, terima kasih banyak Bu Eli. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel SMK Islam Al Hikmah 2 Istimewa.